Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Kurnia ya. Iya, Pak. Satu Terima lagi kasih, ya, Pak. Bapak Ibu ya. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa ya. Untuk doa dipimpin oleh oleh Ikhwan. Silakan Ikhwan, pimpin doanya, Nak. Ikhwan ke toilet ya? Oke. Silakan Fatima. Fatima aja lah yang bimbing doa. Ikhwannya lagi izin itu. Oke, teman-teman. Ikhwannya makan, Bu. Silakan Fatima. Ya, oke teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, untuk biar lebih semangat lagi dan untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita nggak boleh lupa ya, kita harus tetap cinta tanah air. Untuk itu kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ya, mulai. Garuda Pancasila. Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu kepada kalian semua. Tahukah kamu kalau paru-paru itu bukan hanya organ pernapasan saja, tetapi paru-paru juga merupakan organ ekskresi? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Christine bisa jawab? Christine tahu? Bu, karena paru-paru itu mengeluarkan CO2, Ibu. Iya, benar ya. Benar sekali yang dijawab oleh Christine. Kalau paru-paru itu adalah salah satu organ ekskresi dengan cara mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Untuk lebih lanjut, kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia. Nah, tujuan kita mempelajari sistem ekskresi ini adalah yang pertama, kita mengetahui struktur dan fungsi organ-organ ekskresi. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bagaimana proses pembentukan urin. Untuk selanjutnya, Ibu mau memberikan satu masalah supaya kita lebih mengetahui bagaimana sih sistem ekskresi itu. Nah, permasalahan yang mau Ibu tunjukkan itu, yang mau Ibu munculkan kepada kalian itu adalah bagaimana sih proses pembentukan urin. Siapa yang sering ke kamar mandi? Alasannya kalau setiap pelajaran, izin Bu, mau ke toilet. Saya, Bu. Fatima tahu nggak di kamar mandi itu bagaimana proses itu terbentuk dan bagaimana sampai itu terjadi sampai harus dibuang dulu ke toilet? Ada 3. Tidak tahu ya? Belum tahu ya? Iya, hanya tahu buangnya aja ya, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya ya. Oke, untuk lebih mengetahuinya, Ibu akan membagi kalian, Ibu akan melakukan diskusi. Nanti di diskusi ini Ibu akan membagikan LKPD dan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Nah, silakan yang sudah dibentuk kelompoknya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah sesuai ya. Silakan ambil LKPD-nya ke depan, ketua kelompoknya. Oke, sudah ya. Coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Sudah masing-masing memegang LKPD-nya kan? Silakan dikerjakan LKPD berdasarkan video yang Ibu bagikan ini. Nanti kalian boleh juga menggunakan handphone kalian untuk mencari tambahan literaturnya. Nah, sebelum nanti selesai mengerjakan LKPD atau sambil mengerjakan LKPD, kalian itu boleh membuat laporannya itu di Canva ya. Nanti di akhir penyelesaian LKPD, Canva-nya itu hasilnya yang di Canva boleh di-share ke grup. Nanti Ibu akan nilai bagaimana hasil laporan kalian. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan video berikut ya.
Ada yang tidak mengerti mengerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Boleh juga, kalau memang kurang cukup dari video ini, Ibu akan bagi juga dari PPT ya, untuk tambahan informasinya untuk pengisian LKPD-nya ya. Boleh nanti dari PPT ini kalian isi sebagai bahan literatur ya. Oke, sudah bisa dilihat? Oke, silahkan diisi LKPD-nya ya. Di situ di LKPD-nya silakan kalian isi apa fungsi paru-paru, kemudian apa fungsi ginjal, kulit, dan hati. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dibuat dalam bentuk di Canva laporannya ya. Kalau sudah, baik. Sekarang kita akan lanjut untuk presentasi. Silakan untuk kelompok Fatima, silakan presentasi dulu untuk yang pertama kali. Silakan Fatima, maju ke depan sayang. Iya, Ibu. Atau kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Eva, oke. Silakan Eva, kasih pertanyaannya untuk Fatima, kelompok Fatima. Yang mempengaruhi proses pembentukan urin apa ya Fatimah ya? Salah satunya ini Bu, kurang minum Faktor-faktornya. ya, kurang minum Ya, air, Bu, benar. kurang cairan. Ya, benar ya untuk yang disebutkan kelompok dari Fatima itu. Silahkan berikan aplaus kepada kelompok Fatima karena hasil presentasinya bagus. Oke, silakan maju kelompok Halim, kelompok kedua. Oke, siap. Kita membahas tentang proses pemberian urin. Ya. Ada 3 proses. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, serta argumentasi. Itu. Nah, Silakan kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari Halim. Oh, Armen. Ya, silakan Armen. Ya, yang saya mau tanyakan seperti ini. Ya, demikian, Ibu. Pertanyaannya. Oke, bagus sekali ya. Silakan kita lanjut lagi untuk kelompok selanjutnya. Ini kelompok terakhir ya. Silakan kelompok Enda, silakan maju ke depan. Oke. Berikan aplaus kepada kelompok Enda ya, hasilnya bagus, sangat memuaskan. Nah, untuk hasil presentasinya semua kelompok sudah mengerjakan sesuai dengan LKPD ya, dan laporan dalam bentuk Canva-nya juga sudah diberikan di WA Group. Semua hasilnya bagus, walaupun masih ada beberapa kelompok yang masih kurang, tapi ada satu kelompok Fatima itu hasilnya bagus, sesuai dengan sangat jelas dan sangat rinci, sesuai dengan LKPD yang dikerjakan. Semua memang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Untuk yang lain, jangan patah semangat, bisa diperbaiki lagi untuk materi selanjutnya. Jangan mau kalah ya dengan kelompok Fatima ya. Harus semangat, harus bisa lebih baik dari kelompok Fatima, oke? Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi sistem ekskresi, Ibu mau tanya dulu ini.
sama Eva. Eva, gimana sih proses, bagaimana sih tadi proses pembentukan urin, Eva? Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3, Bu. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, Bu. Ya, benar ya. Jadi ada 3 tahap ya. Oke, untuk Mike, itu kan ada tiap tahap, 3 tahap, dan ada filtrat yang dihasilkan. Coba sebutkan filtrat yang dihasilkan tiap tahap tadi, Mike. Saya tadi ke toilet, Bu. Oh, ya. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya? Oke. Hasil filtrasi, Bu. Iya, kalau untuk filtrasi, karena tidak ada bisa jawab, oke, Ibu bantu jawab ya. Nah, untuk filtrasi itu filtrat yang dihasilkan adalah filtrat urin primer. Untuk reabsorpsi itu adalah urin sekunder, dan diaugmentasi itu adalah urin yang sesungguhnya. Nah, itulah yang kalian buang di toilet tadi ya. Oke. Kita tuh paham. Udah ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup paham? Nah, kalau masih belum ada yang dipahami, silakan dipelajari lagi, ditonton lagi video yang Ibu bagikan di grup dan PPT yang Ibu bagikan, serta bahan ajar lainnya. Dan kalian juga boleh cari lagi di internet ya. Nanti setelah kalian pelajari, mana yang tidak mengerti boleh ditanyakan lagi ke Ibu ya. Bisa anak-anak? Oke. Bisa, Bu. Untuk lebih apanya? Untuk lebih mendalaminya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Saja, Bu. Ya, Fatimah? Ya, urin itu prosesnya ada 3, Bu. Tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau difiltrasi hasilnya urin primer, Bu. Reabsorpsi urin sekunder, diaugmentasi urin sesungguhnya, Bu. Ada lagi yang mau menambahi? Eva, bisa ditambahi? Oke, kesimpulan kita hari ini adalah ya. Oke, kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh keluar tubuh ya, dari dalam tubuh keluar tubuh. Kemudian yang kedua, organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama paru-paru, kedua ginjal, kulit, dan hati. Lalu ada proses pembentukan urin. Pembentukan urin ini melalui tiga tahap ya, yaitu filtrasi, hasilnya urin primer, kemudian yang kedua reabsorpsi, hasilnya adalah urin sekunder, dan yang ketiga adalah augmentasi, yaitu urin yang sesungguhnya. Nah, untuk evaluasi, Ibu sudah kirimkan di di WA Group link untuk Google Form ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Oke. Sudah selesai? Ayo, siapa yang hasilnya benar semua? Saya, Bu. Benar semua, Bu. Saya, Bu. Saya, Benar Bu. semua ya? Semua, Bu. Ya, Bu. Baguslah kalau benar semua ya. Terus sama, Bu. Oke. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian belajar dari buku ataupun dari internet, atau juga bisa melihat YouTube untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu kelainan pada sistem ekskresi ya. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya sebelum kita menutup pelajaran kita. Silakan, Christine. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sesi 2 sudah selesai akhirnya. Ya, semua tepuk tangan untuk sesi 2 ini. Ya, Bapak Ibu ya.
Baik, saya beri kesempatan masing-masing ya, apa refleksinya Bapak Ibu yang dirasakan ya ketika mempraktekkan begitu ya sebagai peer teaching tadi ya. Oke, mulai dari Ibu Eva, gimana Ibu Eva? Rasanya mendadak ngeblank, Pak. Nervous. Skenario yang sudah dibuat rasanya kok ya rusak semua. Puas nggak? Rasanya puas atau masih kurang? Menurut Ibu? Masih kurang. Tadi kayaknya saya kurang absen apa ya, Pak? Belum Ada yang masih absensi belum kayaknya ya? tadi. Iya. Oke, baik Ibu Eva ya. Kalau Ibu Agustina gimana? Sama Pak, ngeblank. Mau nambah lagi rasanya belum puas Pak. Iya, kalau mau diulang lagi bagus ya. Lebih bagus lagi ya. Iya. Baik, ya. Itu yang dirasakan ya. Ibu Dwi gimana Ibu Dwi? Catatan saya nggak kebaca, nggak sempat baca. Padahal udah diwanti-wanti. Catatannya ada. Udah diwanti-wanti terakhir penutup mau ngasih pretest nggak kesebut, banyak yang lupa. Aduh, padahal laptopnya udah ditempel-tempel kertas supaya ingat, nggak juga ingat Mbak. Udah ngeblank duluan. Ya. Baik. Pak Halim gimana Pak Halim? Rasanya gelap, Pak. Jadi konsep yang sudah terus hilang. Doa aja Lain lupa tadi. Kelihatannya seru banyak. Lain yang dipikirkan. Ibu Mika gimana ya? Iya, Iya. Pak. Semua. Saya tadi Kalau Ibu Mika sebenarnya gimana? sudah punya skenario, cuman karena gugup jadi hilang itu skenario. Jadi apa namanya? Tinggal yang garis-garis besarnya saja yang ditulis di kertas itu yang saya ingat-ingat baru saya pakai itu saja. Iya. Baik Ibu Mika. Ibu Kurnia yang terakhir Ibu. Sama Pak, ngeblank. Nggak semua yang dicatat itu disampaikan Pak. Oke. Baik, itu yang Bapak Ibu rasakan ya dalam peer teaching ya. Ini sebagai latihan saja sebenarnya Bapak Ibu ya, supaya memasuki di PPL itu Bapak Ibu sudah siap gitu ya. Jadi yang terutama adalah kesiapan mental ya, Bapak Ibu, kesiapan mental dari Bapak Ibu. Karena kalau materi apa semua rencana Bapak Ibu sudah bagus-bagus gitu ya rencananya itu. Kamu nggak kelihatan. Iya. Tapi yang paling penting itu mungkin adalah kesiapan mental. Ya nanti coba kita bisa minta nasihat dari Ibu Ice ya selaku guru pamong yang memang sudah banyak pengalamannya dalam belajar mengajar ya, dalam membelajarkan, dan juga beliau juga sebagai pelatih, juga sebagai ya komentator di sini, dia lengkap lah. Jadi kita bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya beliau itu. Silakan Ibu, barangkali Ibu apa yang disampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Di sesi 2 Ya, Bu. ini. Ya, kalau saya mengamati di sesi antara sesi 1 dengan sesi 2 tadi ya, saya membandingkan kalau di sesi 1 tadi masih ada mengajar dulu ya, belajar ada terlihat ya. Nah di sesi 2 ini semakin nampak jelas itu belajar dulu baru mengajar ya. Kalau saya amati satu persatu mulai dari Ibu Eva, Ibu Agustina, Ibu Dwi, kemudian Pak Halim, Ibu Mika dan Ibu Kurnia sudah bagus ya. Langkah-langkah yang sudah direncanakan di RPP itu sudah dilaksanakan meskipun ada tahapan yang ketinggalan tapi itu tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin karena waktu ya.
Satu tadi yang mengganjal di saya pada saat Ibu Kurnia mengajukan pertanyaan ya, agak kurang Iya, jelas Ibu. pertanyaan. Iya, jadi saya tadi berpikir jawabannya apa ya? Ya, cuma untung siswanya tadi pintar ya, jadi dia bisa menjawab. Saya grogi, Jadi Bu, tadi. saran saya untuk Bapak Ibu semua, jadi mohon sudah di kelas yang real ya. Pertanyaan itu harus jelas ya, supaya anak-anak bisa paham apa sih maksud dari pertanyaannya. Kemudian yang berikut, pada saat kita menunjuk siswa untuk melakukan sesuatu, jadi jangan hanya siswa yang itu saja. Jadi kalau bisa merata di dalam kelas itu, ya. Kalau misalnya di pertemuan pertama tidak semua siswa bisa kita beri kesempatan untuk melakukan sesuatu, mungkin di pertemuan berikut digilir. Jadi tidak ada yang merasa bahwa dia tidak diperhatikan oleh guru. Ya, kemudian ada satu lagi, hindari kata-kata mungkin, ya. Pada saat kita memberikan penjelasan atau memberikan arahan kepada siswa, jangan kata mungkin, karena siswa itu dia butuh kepastian dari kita. Jangan oh mungkin, jangan. Tadi ada sempat saya simak ya, ada kata mungkin. Ya. Jadi itu saja dari saya untuk Bapak Ibu semua. Jadi sudah bagus. Harapan kami di sini bahwa untuk uji komprehensif nanti semua lulus ya, semua lulus dan semua bisa mengikuti PPL, insya Allah ya. Itu saja saya. Amin. Pak. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ica ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ica ya, itu juga ya sebenarnya beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Tadi berkaitan dengan tadi langkah-langkah Bapak Ibu sebenarnya sudah bagus gitu ya. Sintaks sudah semua dilaksanakan. Dari sebelumnya pendahuluan sudah dilaksanakan, kemudian kegiatan inti itu sudah dilaksanakan, penutup. Nah, ya ada yang kadang-kadang lupa ya, seperti misalnya tidak melakukan evaluasi, mungkin karena grogi waktu sudah mau habis sehingga akhirnya terlewat gitu ya. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu sudah dilakukan semua itu ya. Dalam kegiatan pembelajaran itu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup ya. Dan juga porsinya ya. Porsinya sudah bagus ya. Jadi porsi kegiatan inti sudah banyak gitu ya. Sudah banyak dilakukan porsinya ya. Tinggal Bapak Ibu kurangi kegiatan pendahuluan ya. Memang masih ada yang menurut saya terlalu lama gitu di pendahuluan. Ya, terlalu lama di pendahuluan. Nah, padahal pendahuluan itu cukup Bapak Ibu di situ persepsi, kemudian yang lain-lain. Tapi kegiatan inti itu yang porsinya agak banyak ya. Gitu. Kemudian saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu dengan tipeknya, muncul banyak tipek ya. Dengan menggunakan media-media yang bagus-bagus ya, Canva dan sebagainya. Itu pertahankan. Nanti di uji komprehensif Bapak Ibu itu akan dipertanyakan ya, berkaitan dengan tipek, kemudian nanti materi yang berkaitan dengan hotnya ya, identifikasi